Risiko dan kemungkinan terburuk saat mengikuti IPO saham. Kita lanjut ya, bersenang-senang IPO saham part 6. Perkenalkan, saya Randy dari Aku Frugal. Di sini saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow. Di part sebelumnya, saya sempat bahas tentang kondisi terbaik, yaitu auto reject atas. Dan sekarang saya akan bahas tentang resiko yang terjadi saat mengikuti IPO. Salah satunya ya ini ya, jadi merah. Kita akan mulai dari saham KSIX dan saham YOII, dan nanti saya akan update lagi tentang saham ratu saya. Saya mulai dari saham KSIX. Saham KSIX ini di hari pertama perdagangan itu menyentuh auto reject atas di angka 565. Nah ini ya, ada warna hijau, di sini maksimalnya. Risiko yang mungkin terjadi saat IPO saham yaitu adalah penurunan harga. Dan di hari kedua, KSIX ini dia mengalami penurunan harga ya, koreksi dan cukup dalam sebanyak 24,96%. Jadi ini bisa sampai ke harga 424. IPO saham KSIX itu dapat harga di 452 ya. Sedangkan sekarang harganya udah 424. Karena harga sahamnya udah di bawah harga IPO, berarti bisa dibilang jadi rugi ya. Karena harganya itu udah di bawah dari harga perdananya 452. Dan ini salah satu resiko yaitu penurunan harga. Kalau saya sendiri pada saat IPO nggak pernah ya nambah muatan atau beli saham baru lagi untuk saham yang lagi IPO. Jadi yang saya pegang cuman benar-benar saham yang saya punya dari hasil penjatahan. Di video sebelumnya saya udah jelasin ya prinsip saya kalau misalkan saham itu saat perdagangan langsung fluktuasi harga, nggak langsung auto reject atas, jadi saya langsung jual. Dan saham KSIX ini salah satu yang saya langsung jual pada saat di perdagangan hari pertama. Karena kalau dilihat di hari pertama itu udah ada fluktuasi harga ya. Dan ini saya jual di harga 530 dan 525. Keuntungan dari IPO saham KSIX ini sebesar Rp43.511 atau 16,4%. Untuk saya, keuntungan ini udah lumayan besar ya. Karena dalam waktu cuma 2 hari, itu dari total 271.000 bisa jadi 314.000. Selanjutnya untuk saham YOII. Saham YOII ini di hari pertama perdagangan sama ya, auto reject atas. Dan di hari kedua perdagangan, dia mengalami penurunan sebesar 22,22%. Yaitu harganya jadi Rp105. Bisa dilihat di grafik di bawah ini, penurunannya cukup lumayan dalam ya. Jadi waktu IPO, saham YOII itu harganya Rp100. Dan sekarang kondisinya itu Rp105. Jadi tipis banget dari harga saat waktu IPO. Untuk saham YOI ini sama ya seperti yang KSIX. Jadi karena di hari perdagangan pertama itu nggak langsung auto reject atas, dia ada fluktuasi harga. Jadi saya langsung melakukan penjualan di harga Rp127. Keuntungan saya dari IPO saham YOI ini yaitu Rp61.369. Jadi dari 230 jadi 291. Sekitar 26,68%. Oh iya, penjualan di sini tuh udah termasuk dipotong fee dan lain-lain ya. Memang bisa dibilang ini penjualan saya nggak maksimal ya, karena saya jualnya bukan pada saat auto reject atas. Jadi pada saat pembukaan udah fluktuasi, saya langsung jual. Jadi dapat harga di 127. Tapi untuk saya, kenaikan 10-20% itu udah cukup ya. Apalagi mengingat kondisi pasarnya pada saat pembukaan itu harganya langsung fluktuatif, nggak langsung auto reject atas. Dan coba bayangkan kalau misalkan saya nggak langsung jual di hari pertama, saya baru jual di hari kedua, ya itu tadi jadinya cuma Rp105. Jadi kalau bisa dibilang saya nggak dapat untung, bahkan kecil banget, nggak bisa maksimal kayak 61.000 ini. Kemungkinan terburuk yaitu resiko penurunan harga saham itu biasa terjadi ya pada saat IPO saham. Jadi itu hal-hal yang perlu diantisipasi, resiko-resiko, dan perlu tahu juga bahwa memang nggak selalu auto reject atas, nggak selalu naik, ada potensi juga saat udah naik, tiba-tiba jadi turun, dan bahkan kita nggak pernah tahu turunnya jadi berapa. Bahkan yang KSIX tadi itu turunnya bisa di bawah harga saat IPO. Lanjut update untuk saham ratu ya. Jadi saham ratu ini pada saat pembukaan, dia langsung auto reject atas lagi, seperti hari sebelumnya, dan antrian pembelian masih sekitar 6 juta yang paling atas. Sebelumnya itu udah nyampe 10 juta, jadi sekarang udah mulai menurun, tapi tetap pada saat perdagangan dibuka itu langsung auto reject atas. Dan kalau saya sendiri, kondisi seperti ini masih tetap ditahan ya. Karena saya belum jual saham ratu saya, jadi saya tulisnya masih estimasi keuntungan ya. Jadi estimasi keuntungan untuk saham ratu ini sekitar 192.000 dan ini dari modal 345.000. Jangan lupa follow kalau kalian penasaran saya akan jual ratu di harga berapa dan berapa keuntungannya. Saya juga akan sharing hal-hal yang biasa terjadi pada saat IPO saham.